يا ربي Syarifina ya Allah Subhanal adilu min jawab bagia ya Rabbil Mustafa kali jaga sohibun nafsil adiyah wa huwa maulana syarif da'i ila dinillah ya Rabbil Mustafa Sayyiduna Umarun Mujtahidun Fidawah Ya Rabbil Mustafa Sumbia Bismi Jafar Sadiq Mustahilun Fidawah Al-Akhlaq Fi sifatis samaha Muttasilun nasabu bi khairil bariyah ya Rabbil Mustafa
أيادي وفراق لدين الإسلام والأمة مشتهرا يا حبيب المصطفى Benang mahmudun khisal sania innahum ladama dunya akhir karamah ya min awliya ihtisab wa ismuhu qasimun indah zawir riwayat ya موصوف فينا بالرحمن ازدهر دين الله إلى يوم القيامة يا والمرسلين أزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى الملائكة المقربين والملائكة الكريمين فمن أقوى باب الله من أولهم إلى آخرهم وسائر أولياء الله رضي الله عنهم إلى أولياء التسعة ثم إلى مشايخنا في الدين علمائنا وأساتذتنا ومعلمينا ودار الواجبات علينا شيخنا الكريم البنتاني اسمه الشيخ أحمد السنبسي ياسين بن إسحاق ياسين بن حسن المنكباوي اسمه الشيخ محمد نووي البنتاني اسمه الشيخ جنيد البنكاوي البنكاوي اسمه الشيخ مصطفى البنكاوي إن الله ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم ومن كرامته بوجودهم في الدين والآخرة وإلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الله يتقشعهم
بالرحمة والمغفرة ويبيد علينا علينا ولينا من كرامة الله بوضعه في الدين والدنيا الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله وأجعلنا نافع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين يا الله antum asal filmani bisodakoh dalam hal mungkin dengan sodakoh. Ya, kalau Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, jangan kamu batalkan pahala ganjaran sedekahmu bil mani, dengan sebab diungkit-ungkit, ya, wal azab, atau nyakitin, ya, kalau diuntiku malahu yang nggak ada pahalanya itu, ya, seperti orang yang berinfak atau menginfakkan hartanya riaan, tapi dengan riak, ya, riaan nas, riak, pengen dilihat dan dipuji orang. Wala yu'minu billah, dia enggak iman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Ya, pamataluhu kamatali sofbannya, perumpamaan orang yang bersedekah itu dengan tujuannya kepengen dipandang orang, dipuji orang, ya, itu kayak sofwan, batu yang licin, ya, ada turun, yang di atas batu itu ada tanah, ya, berdebu. Fa'aswabahu wabilun, dan akhirnya itu batu yang ada tanahnya tadi di atasnya kena hujan, ya, terkena air hujan. Fataraku sorda, sehingga itu hujan membuat tanah yang ada di atas batu itu habis semua, ya, habis, layak diruna ala syai', mereka nggak bisa, ya, memberi atas manfaat apapun yang bisa dia ambil, ya, terima kasih dari apa yang mereka usahain, artinya sia-sia, ya. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, Allah tidak memberi petunjuk hidayah kepada orang-orang yang kafir. Ya, itulah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bersedekah itu dengan ikhlas dan kerelaan hati kita. Ya, seperti itu mestinya. Ya, karena kita tahu itu harta, itu duit atau uang asalnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa begitu? Kalau begitu, ya, orang kan dapat duit karena dagang. Ya, yang didagangin itu kan, kalau umpamanya beras, ya, tentu yang numbuhin pohon padi kan Allah.
jangan ya dengan tumbuhnya itu padi dan berbuah menghasilkan beras, itu yang menjadi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya petaninya kan gak bisa dia ya nyediain tanahnya, gak bisa kan. Padi kalau gak ada sawah, gak ada tanah untuk dia numbuh, bagaimana? Gak ada. Yang nyediain tanahnya Allah ya, supaya padi itu bisa tumbuh, bisa hidup, harus ada air yang mengairinya. Nah, air ini siapa yang ciptain? Siapa yang ngadain? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan demikian si padi itu bisa tumbuh ya, karena udah ada tanah untuk dia bisa numbuh, ada air yang dia bisa hidup, dan akhirnya menghasilkan buah yang ngeluarin itu buah, itu gabah, itu beras Allah Subhanahu wa ta'ala. Petani juga dapat duit ya, berarti kan asalnya dari Allah ya. Begitu juga yang punya kebun pisang, kebun rambutan, kebun durian, kebun duku, itu yang numbuhinnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ngeluarin kembang dari pohon-pohon itu Allah, yang menjadikan kembang-kembangnya dari pohon-pohon itu menjadi buah Allah ya. Yang punyanya kan cuma nungguin, ngeliatin, itu aja yang dia bisa ya. Kalau emang buah itu akhirnya banyak ya, akhirnya si yang punya kebun tuh bisa dijual ya, dapat deh duit, kaya akhirnya. Asalnya kan dari Allah ya. Nah, ada orang yang dapat duit karena dia jualan bubur, jualan ketan ya, jualan nasi uduk, itu kan semuanya dari beras iya. Kalau nggak ada berasnya, mana bisa dia jualan bubur, jualan ketan, nasi uduk, nasi ulam, nggak bisa. Allah yang udah nyiapin, Allah yang udah sediain. Dia dagang, dapat duit ya, dapat rezeki. Jadi itu semua asalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Apa yang jualan ya, umpamanya pisang kan bisa dibikin ini, dibikin itu ya, dia jual, dapat duit. Tapi pisangnya kan asalnya Allah yang numbuhin ya. Pisang rebus, pisang goreng, kan banyak orang yang dapat duit dari jualan pisang goreng, pisang rebus ya, dan lain-lain. Itu nggak bisa dia punya dagangan kalau nggak ada pisangnya. Dan pisangnya itu ya, yang numbuhin Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ada yang dapat duit dari dagang ayam ya, dagang kambing, yang bisa ya bikin ayam itu bisa telur kan, telurnya netes ya tuh ya, akhirnya bisa ayamnya banyak, bisa dia jual, dapat duit. Itu Allah ya. Begitu kambing ya,
Yang bisa bikin bunting kambing Allah. Sehingga kambingnya jadi banyak. Ya, akhirnya dia bisa dagangin atau jual kambing, dapat kekayaan, dapat duit. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada juga yang dapat rezekinya dari dagang sate, dagang semur, dagang rendang. Ya, itu kan dari daging kambing atau daging ayam. Ya, kalau nggak ada bahannya, mana bisa dia dagang? Ya, nggak bisa dapat duit. Nah dari situlah kita ya menyadari, oh iya semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kita harus ingat amin Allah. Ya, harus ingat sama Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah banyak orang yang nggak menyadari hal itu, sehingga dia nggak mau nggak bersyukur kepada Allah. Ya, nggak mau dia tunduk. Ya, naruh mukanya di sajadah, dia di tanah sebagai tanda syukur kepada Allah. Ya, kita kan sholat, ya nunduk, sujud, itu karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dari Allah semua rezeki. Ya, maka Allah itu Ar-Razzaq. Dia Allah itu yang memberi rezeki. Ya, nah banyak nih orang yang belum sadar, seakan-akan dia yang bisa bikin ini, bikin itu, yang bisa mengusahain ini, usahain itu. Ya, nggak ingin peran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nggak ada dia rasa syukurnya kepada Allah. Ya, nggak mau sujud kepada Allah, nggak mau berzikir, ya menyebut dan mengagungkan Allah. Itu kebanyakan. Ya, maka nggak ada keberkahan. Ya, nggak ada keberkahan. Yarfa'ullahu minhu al-barakah. Ya, yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim. Begitu di dalam hadis. Ya, yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim. Allah angkat keberkahan dari hasil usaha mereka. Ya, gara-gara nggak ada syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gitu. Nah, maka kalau kita ada rezeki lalu ya bersedekah, harus kita dengan niat ikhlas semata-mata mencari atau menginginkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bayyanallah, dijelasin ya, bayyanallah Ta'ala anna man tasaddaqa bi syai'in, siapa orang yang bersedekah dengan apa aja, ya sesuatu, min anwa'il shadaqat, dari berbagai macam sedekah, ya usturito linailihi dari sawaba al-azima, untuk bisa ngedapetin pahala ganjaran yang besar. Itu disyaratkan ya alladzi a'adallah, yang mana pahala dan ganjaran itu emang Allah udah sediain, udah siapkan lil mutasaddiqin, bagi orang yang bersedekah. Taslama, syaratnya bisa dapetin pahala dari Allah yang Allah emang janjiin ngasih pahala kepada yang bersedekah. Itu dia harus sedekahnya taslam, antaslama, mesti selamat. Ya, sedekahnya mesti selamat. Shadaqatu minal manni, dari mungkin. Ya, mungkin kan artinya kita
ingat bahwa kita udah memberikan kepada dia sedekah. Ya seakan-akan itu barang yang diberikan kepada orang dalam rangka bersedekah, sangkanya dia yang bisa ngadain. Ya nggak bisa. Ya, seperti yang tadi udah diuraikan dari Allah. Ya dia cuma perantara. Ya perantara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya dia ya yang punya, yang bisa adain itu barang yang membuat dia sedekah. Ya Allah yang menyediain. Maka harus kita ingat, ya, bukan kita sebetulnya, ya kita sebagai wasiqah, ya sebagai perantara dari Allah, ya untuk memberikan itu sedekah kepada orang-orang fakir atau miskin. Maka jangan diungkit-ungkit, ya nggak boleh. Kalau kita sedekah lalu diungkit-ungkit, ya disebut itu sedekah kita jadi kayak tadi tuh diumpamain batu, ya yang licin, yang di atasnya ada tanah, ketimpa hujan, ya kan akhirnya tuh tanah yang di atas batu kan habis, ya ditimpa hujan begitu. Akhirnya nggak ada apa-apa, nggak dapat apa-apa. Ya. Nah begitu juga kita sedekah harus ikhlas, nggak boleh diungkit-ungkit, ya dia dengan sedekah alal mu'to atas orang yang kita kasih, ya wal azan jangan menyakitin. Ya itulah syarat kalau sedekah kita mau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya hindarkan diri dari ngungkit-ngungkit itu. Nah di sini dijelasin apa itu ngungkit-ngungkit itu. Ya falmanu huwa, ngungkit-ngungkit itu ialah an yu'addida nikmatahu, dia bilang-bilangin, ya dia bilang-bilangin nikmatnya itu Allah alam akhor kepada yang lain. Ya wah aku ya udah banyak tuh ngomongin dia, ya berapa kali saya udah memberikan pertolongan, memberikan bantuan sama dia. Takutnya orang yang diberi itu merasa tersinggung hatinya, ya merasa tersinggung hatinya. Ya itu yang ditakutin. Makanya nggak dibolehin kita ngungkit-ngungkit, ya. Dan ada juga yang merasa malu, ya kalau diungkit-ungkit, merasa malu, ya, seakan-akan dia itu orang yang nggak bisa usaha, nggak bisa kerja, ya sehingga hidup umpamanya melalui pertolongan orang, pemberian orang. Ya ada juga orang yang nggak enak hatinya seperti itu. Ya jadi al-manu wa ayyadida ni'matul alam. Au ya yadkuruha liman la yuhibbul akhidu ibtila'ahu. Ya atau nyebutin, nyeritain pemberiannya itu, ya kepada orang yang sebetulnya nggak mau orang itu tahu kalau dia dikasih, ya itu yang dikasih itu sebetulnya nggak mau kalau dia orang tahu kalau dia dikasih. Itu namanya alman, ya mungkin wakila buat ayyaro, ya dinafsihi nasinya. Atau ada juga dikatakan oleh sebagian ulama, ya ungkit-ungkit itu dia mandang dirinya itu punya keistimewaan, ya mazia, ya punya keistimewaan,
punya keistimewaan alal mutasaddiq, orang yang diberi sedekah ya, wa bi ihsanihi, dengan kebaikannya ya. Walidhalika la yang bagi ayat belum itu doaan. Oleh karena itu ya nggak boleh kita memberi sedekah itu terus kita minta didoain ya. Wala yang bagi ayat belum itu doa. Jangan kita yang memberi sedekah kepada orang minta didoain ya. Walayat maafihi, jangan ngarepin kalau kita ngasih sedekah, jangan ngarepin doa dari dia ya. Anahu rubama, kenapa kita nggak boleh ngarepin didoain sama dia? Barangkali karena fi muqabalati ihsani, takut itu sebagai balasan dari Allah ya bagi sedekah, sehingga dari Allah nggak dapat ya. Itulah yang ditakutin ya. Doa orang yang kita kasih itu ya menjadi balasan dari sedekah kita kepada dia, sehingga dari Allah kita nggak dapat Pak Iskutu ajru, akhirnya gugur ya, dia punya pahala dan ganjarannya ya. Itulah apa namanya yang harus kita ketahui kalau kita bersedekah, bahwa itu punya Allah ya. Barang yang kita punya itu ya, yang udah kita miliki itu kita pengen kasih orang, itu sebenarnya punya Allah ya, bukan kita yang ngadain, bukan kita yang nyediain. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kita anggap kita itu sebagai perantara ya dari Allah, agar Allah memberikan pahala dan ganjaran kepada kita ya. Akhbarana Syekhuna, telah ngasih tahu, ngabarin guru kita ya. Siapa guru kita nih? Qutbul wujud wa samsu dairatis syuhud, Muhammad Al-Bakri, namanya Muhammad Al-Bakri ya. Gelar ini kan gelar ya, karena beliau tuh ulama besar dan termasuk wali besar, sehingga disebut Qutbul wujud ya. Wa syamsu dairatis syuhud ya, kayak Habib Abdullah kan kita bilang Qutbil irsyad wa qausul bilad wa qausul ibad wal bilad, kan begitu. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ya. Ini juga begitu, Muhammad Al-Bakri, cuman dia punya gelar Qutbul wujud wa syamsu dairatul syuhud, Muhammad Bakri An-Jaddati Aisyah. Beliau dapat ini hadis atau riwayat dari neneknya Aisyah radhiyallahu anha ya, istri beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, ummul mukminin radhiyallahu anha. Anak kanat idza tasaddaqat, itu Sayyidatuna Aisyah ya, kata cucu ini Muhammad Al-Bakri ya. Dia Siti Aisyah kalau sedekah ala ahadin, kalau sedekah sama orang, arsalat ala dari Rasulullah, dia utus orang ya, dia utus orang untuk ngikutin itu yang dikasih tadi, yang diberikan sedekah oleh Aisyah ya. Disuruh orang ikutin dia ya, ila maskani, sampai tempat tinggalnya. Lihat arah, supaya orang yang diutus ini tahu ya, bisa tahu hal yang apakah itu orang ngedoain enggak ya, kepada Siti Aisyah ya, ngedoain enggak kepada Siti Aisyah. Kata ulahu, kalau yang diutus tadi bilang, oh
dia banyak mendoain engkau kepada engkau ya Sayyidatuna Aisyah. Begitu Aisyah tahu ya orang yang tadi dikasih sedekah tadi doain dia, patah dulu, maka Sayyidatuna Aisyah mendoain lagi kepada ya orang tersebut. Ini si doa ini yang sama dengan doanya. Ya, kenapa sampai begitu Sayyidatuna Aisyah berbuat ya nggak dibiarin aja deh, udah dikasih ya pasti Allah akan memberi pahala. Cuma dia nggak mau ya seperti itu karena takut doa yang dia ucapkan kepada Allah, takut itu menjadi balasan dari sedekahnya, sehingga nggak dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah Sayyidatuna Aisyah. Sehingga kita juga ya seperti itu, jangan minta doain. Ya, kalau didoain ya nggak apa-apa. Kalau kita tahu dia ngedoain kita, balesin doanya juga dia. Ya, supaya dia punya doa ya kita imbangin, kita imbangin, kita balas dengan doa juga ya supaya pahalanya tetap Allah ngasih kepada kita ya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ayo kita baca pelajaran kita. Sholli wa sallim daiman ar-rahmana. Sholli wa sallim daiman ar-rahmana. Wal ali wal ashabi man
عليك ربي